Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Lestari dari kelas 12-7. Saya akan menyampaikan materi tentang sebab umum, sebab khusus, dan pemicu Perang Dunia II. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sebab umum terjadinya Perang Dunia Kedua. Sebab umum yang pertama adalah gagalnya Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. LBB didirikan pada tahun 1919 untuk membantu menjaga perdamaian dunia. Melalui LBB, sengketa antar anggotanya diharapkan dapat diselesaikan melalui jalur negosiasi, bukan melalui kekerasan. Setelah itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Yang pertama, tidak semua negara bergabung dengan LBB. Yang kedua, LBB tidak memiliki tentara. Yang terakhir, Liga Bangsa-Bangsa terlambat dalam mengambil keputusan. Sebab umum yang kedua adalah bangkitnya fasisme. Jerman di bawah kekuasaan Adolf Hitler merasa direndahkan lewat perjanjian Versailles. Sementara Italia dihadapkan dengan krisis ekonomi di dalam negeri. Hal ini melatar belakangi lahirnya rezim fasisme di Jerman dan Italia. Sementara itu, di Jepang rezim fasisme lahir bukan karena krisis ekonomi dan politik, melainkan untuk menjamin keberlangsungan ekonomi yang sudah tercipta sejak Restorasi Meiji pada tahun 1866 sampai 1899. Rezim fasisme lahir karena rakyat menganggap pemimpin yang terbentuk melalui proses demokrasi tidak mampu mengalami krisis ekonomi serta memulihkan martabat dan kejayaan bangsa. Di tengah kondisi tersebut, muncul sosok yang berjanji mengatasi segala kegelisahan rakyat. Mereka adalah Adolf Hitler dari Jerman dan Benito Mussolini di Italia. Keduanya bertekad membangun kejayaan negara tidak hanya sektor ekonomi, tetapi juga melalui ekspansi wilayah atau memperluas wilayah. Sebab umum yang ketiga ada krisis ekonomi atau krisis Malai. Krisis Malai adalah kemerosotan ekonomi yang parah, dimulai pada tahun 1929 dan berlangsung selama 1 dekade. Dimulai di Amerika Serikat dan menyebar ke seluruh dunia, yang menyebabkan penurunan ekonomi yang signifikan, peningkatan pengangguran, dan kesulitan ekonomi yang meluas. Krisis Malai berkontribusi pada pecahnya Perang Dunia Kedua. Yang pertama, memicu kebijakan agresif. Yang kedua, munculnya ideologi totaliter. Yang ketiga, perlombaan senjata. Dan yang terakhir, menghancurkan stabilitas internasional. Materi yang kedua adalah sebab khusus Perang Dunia II. Sebab khusus Perang Dunia II yang pertama adalah gagalnya kebijakan appeasement. Appeasement adalah tindakan mengalah kepada musuh untuk menghindari konflik. Contoh kebijakan appeasement. Kebijakan appeasement yang pertama adalah Perjanjian Munich pada tanggal 30 September 1938. Sebab khusus yang kedua ada serangan Jerman ke Danzig, Polandia pada tanggal 1 September 1939. Sejak awal berkuasa, Hitler berambisi untuk membatalkan perjanjian Versailles dan mengembalikan wilayah yang hilang, termasuk Danzig ke pangkuan Jerman. Sebab khusus yang ketiga ada serangan Jepang ke Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941, yaitu Jepang menyerang pangkalan laut Amerika Serikat di Hawaii. Serangan ini menyebabkan Amerika Serikat masuk ke dalam Perang Dunia II. Setelah itu, perang menjadi konflik global yang semakin besar. Materi yang ketiga adalah faktor yang paling menentukan. Menurut analisis yang paling logis, faktor yang paling menentukan adalah kebijakan appeasement. Alasan pertamanya karena appeasement memberikan kesempatan kepada Hitler untuk memperluas kekuasaan tanpa hambatan. Dan yang kedua, jika Inggris dan Prancis bertindak tegas sejak awal, misalnya saat Hitler tidak punya kekuatan besar untuk memulai perang. Alasan ketiga, appeasement menunjukkan kelemahan negara-negara demokrasi sehingga negara fasis merasa bisa bertindak sesuka hati. Alasan yang keempat,
Semua sebab khusus lain, termasuk invasi Polandia, adalah akibat langsung dari keberanian Hitler yang meningkatkan akibat kebijakan ini. Namun, faktor lain juga penting. Tanpa krisis ekonomi, fasisme mungkin tidak berkembang. Tanpa kegagalan LBB, agresi mungkin bisa dihentikan lebih awal. Tetapi, sebagai pemicu terbesar yang membuat perang benar-benar tak terhindar, appeasement memiliki pengaruh paling kuat. Jadi, kesimpulannya adalah Perang Dunia II terjadi karena kombinasi sebab khusus dan sebab umum. Sebab umum, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa, bangkitnya fasisme, dan krisis ekonomi dunia menciptakan kondisi internasional yang tidak stabil dan mendorong negara-negara untuk bersikap agresif. Sebab khususnya muncul dari kebijakan appeasement yang membuat Hitler semakin berani. Invasi Jerman dan Polandia langsung memicu perang di Eropa, serta Perang Jepang ke Pearl Harbor yang membuat konflik menjadi perang global. Faktor yang paling menentukan adalah appeasement, karena kebijakan itu memberi ruang bagi ekspansi agresif Jerman tanpa perlawanan, sehingga jalan menuju perang menjadi tidak terhindar. Generasi muda dapat belajar bahwa Perang Dunia II terjadi karena kebencian, ekstremisme, dan kegagalan menjaga perdamaian. Karena itu, penting untuk menghargai perbedaan, menolak diskriminasi, berpikir kritis terhadap pemimpin atau informasi, serta menyelesaikan konflik dengan dialog. Perang juga meningkatkan kita untuk menjaga hak asasi manusia dan membangun kerjasama agar dunia tetap damai. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.